Shalom, saya Jessie Feni Mangopo dari kelas A Pendidikan Agama Kristen. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai hakikat strategi pembelajaran. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dosen Setrianto Tarapa. Sebelum kita masuk dalam hakikat strategi pembelajaran, terlebih dahulu kita melihat apa-apa saja yang menjadi variabel-variabel dalam strategi pembelajaran. Adapun variabel-variabel dalam strategi pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu kondisi pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran, dan yang ketiga hasil pembelajaran. Pertama yaitu kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran merupakan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kondisi pembelajaran di sini perlu untuk diperhatikan oleh guru sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar peserta didik. Karena ketika kita memperhatikan kondisi pembelajaran, maka hal itu juga akan menentukan seberapa efisien dan efektifnya hasil belajar yang akan diperoleh oleh peserta didik. Kondisi pembelajaran di dalam menentukan strategi pembelajaran dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan pernyataan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan. Tujuan pembelajaran di sini sangat penting untuk kita perhatikan sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Ketika seorang guru benar-benar mengerti, benar-benar memahami apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, maka saat itulah strategi pembelajaran itu bisa ditentukan agar proses pembelajaran yang dilaksanakan itu benar-benar bisa mencapai tujuannya dan strategi pembelajaran yang ditentukan bisa benar-benar tepat sasaran sesuai dengan apa yang akan dicapai di dalam pembelajaran tersebut, sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana dengan efektif dan efisien, dan peserta didik yang melaksanakan proses pembelajaran juga bisa benar-benar memahami serta mengerti materi-materi pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik bidang studi, merupakan aspek-aspek yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Karakteristik bidang studi di sini artinya bahwa setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri atau di dalam setiap mata pelajaran atau setiap bidang studi itu masing-masing memiliki tolak ukur mana yang harus dipelajari, tolak ukur mana yang harus dicapai di dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga kondisi karakteristik setiap bidang studi ini sangat berpengaruh, sangat penting untuk diperhatikan sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan guru di dalam pelaksanaan pembelajaran terhadap peserta didik. Yang ketiga yaitu karakteristik siswa terkait dengan kualitas individu seperti bakat, minat, gaya belajar, dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap peserta didik merupakan makhluk individu yang memiliki keunikan, memiliki karakteristik yang berbeda-berbeda, sehingga kondisi ini, keunikan peserta didik, karakteristik peserta didik yang berbeda-beda sangat penting untuk diperhatikan sebelum menentukan strategi pembelajaran, karena setiap peserta didik memiliki minat yang berbeda, bakat yang berbeda, bahkan pengetahuan serta gaya belajar yang berbeda-berbeda. Oleh karena itu, guru sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan harus benar-benar memahami karakteristik peserta didiknya agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, agar strategi pembelajaran yang dipilih itu benar-benar sesuai dengan kondisi peserta didik yang akan diajar. Tabel yang kedua yaitu strategi pembelajaran, yang merupakan cara-cara yang berbeda untuk
mencapai hasil belajar. Strategi pembelajaran di sini merupakan suatu kegiatan yang harus dikerjakan oleh guru, harus ditentukan oleh guru, yang kemudian dikerjakan oleh siswa dan guru untuk mencapai suatu hasil yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran terbagi ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian merupakan cara untuk menata isi suatu bidang studi yang berhubungan dengan pemilihan isi atau materi, penataan isi, dan lain-lain. Strategi pengorganisasian di sini sangat penting di dalam menata setiap isi materi pelajaran yang disusun yang akan diajarkan kepada peserta didik, agar setiap materi pembelajaran itu bisa tersusun dengan baik, supaya ketika pembelajarannya itu bisa tersusun secara baik, materi pembelajarannya itu tidak terlaksana secara acak, agar proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik dan setiap materi-materi yang telah disusun itu memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu strategi penyampaian. Strategi penyampaian merupakan cara untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Strategi penyampaian di sini meliputi banyak strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Guru di dalam menentukan strategi pembelajaran harus benar-benar memilih strategi penyampaian yang tepat, yang bisa menarik perhatian siswa untuk lebih fokus di dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran itu boleh berlangsung dengan baik dan setiap materi yang disampaikan oleh guru itu boleh dipahami oleh peserta didik dengan baik, sehingga tujuan yang hendak dicapai itu boleh dicapai dengan baik, dengan efisien dan efektif. Yaitu strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan merupakan cara untuk menata interaksi antara siswa dan variabel pembelajaran lainnya. Suatu proses pembelajaran yang baik yaitu ketika ada interaksi antara siswa dengan guru dan variabel-variabel pembelajaran yang lainnya. Ketika terdapat interaksi antara peserta didik dan guru serta variabel-variabel pembelajaran lainnya itu berlangsung, berarti bahwa pembelajaran itu telah berjalan dengan baik. Yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan semua efek yang dijadikan sebagai indikator tentang nilai yang meliputi keefektifan daya tarik efisiensi. Hasil belajar di sini merupakan suatu tujuan akhir dari setiap proses pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang kelas. Hasil belajar yang diharapkan di sini diharapkan peserta didik benar-benar memahami setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga setiap materi pembelajaran itu boleh berguna bagi kehidupan peserta didik. Setelah kita melihat berbagai variabel-variabel strategi pembelajaran di atas, saatnya kita akan melihat bagaimana hakikat strategi pembelajaran. Namun sebelum itu, kita juga perlu melihat beberapa istilah-istilah yang sering dianggap sama namun ternyata berbeda, yaitu model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga teknik pembelajaran. Istilah-istilah ini seringkali dianggap memiliki pengertian yang sama, namun ternyata pengertiannya berbeda. Istilah-istilah ini sangat penting untuk diperhatikan di dalam proses pembelajaran, karena setiap istilah-istilah ini saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lain, dan sangat berguna di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, terutama di dalam menentukan setiap strategi-strategi serta model-model yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu boleh berjalan dengan baik.
pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, dilihat dari pendekatan pembelajaran ini terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti bahwa di dalam proses pembelajaran tersebut, siswa yang lebih aktif untuk mencari informasi-informasi mengenai materi pembelajaran yang diterima. Kemudian, di dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa di sini, guru hanya berperan sebagai pembina atau motivator dan mengarahkan peserta didik di dalam mencari setiap informasi-informasi mengenai materi pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Berbeda dengan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana siswanya yang lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada guru di sini, guru yang lebih aktif di dalam menjelaskan setiap materi terhadap peserta didik dan peserta didiknya hanya menjadi subjek di dalam proses pembelajaran. Guru mentransfer setiap ilmu, setiap pengetahuan yang dimilikinya mengenai materi yang dibahas dan peserta didik hanya diam untuk mendengarkan, menerima setiap materi yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini sangat penting untuk diperhatikan, untuk ditentukan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu benar-benar terlaksana dengan baik dan materi yang akan disampaikan oleh guru itu boleh dipahami dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik agar hasil yang akan dicapai itu boleh berhasil dicapai dengan efektif dan efisien. Jadi, strategi pembelajaran di sini merupakan kegiatan yang harus dikerjakan oleh guru dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran di sini merupakan standar atau titik tolak untuk mencapai tujuan di dalam proses pembelajaran. Ketika strategi pembelajaran yang dipilih itu benar-benar tepat sasaran, maka hasil pembelajarannya pun itu akan maksimal, akan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini merupakan cara yang harus digunakan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan setiap rencana-rencana yang telah kita susun sebelumnya untuk mencapai tujuan di dalam proses pembelajaran. Metode-metode pembelajaran di sini sangat banyak yang bisa dipilih oleh guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Contohnya metode ceramah atau metode diskusi, metode praktek, metode proyek, dan sebagainya bisa dipilih oleh guru untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran itu agar boleh berjalan dengan baik dan rencana-rencana yang telah disusun itu boleh terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan juga tujuan yang ingin dicapai itu boleh dicapai dengan baik dan efisien serta efektif bagi peserta didik, yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode pembelajaran secara lebih spesifik. Jadi, metode pembelajaran yang telah kita tentukan sebelumnya itu, kita menentukan mana teknik-teknik yang akan kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi, teknik-tekniknya itu lebih spesifik lagi di dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik dan berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman di dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan apa-apa saja perangkat-perangkat pembelajaran yang digunakan seperti buku-buku, film atau komputer, kurikulum dan lain-lainnya. Model-model pembelajaran di sini sangat penting
juga sangat penting untuk diperhatikan, untuk dipilih oleh guru, agar semuanya itu bisa mendukung proses berjalannya proses pembelajaran dengan baik. Kelima, istilah-istilah di atas ini sangat penting untuk diperhatikan sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Setiap istilah-istilah tersebut saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya di dalam setiap pelaksanaan proses pembelajaran. Setiap istilah-istilah ini sangat penting untuk diperhatikan oleh guru di dalam sebelum melaksanakan proses pembelajaran, agar proses pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik dan tujuan yang hendak dicapai itu boleh benar-benar tercapai, dan peserta didik yang memperoleh setiap pembelajaran dari guru boleh benar-benar memahami dan mengerti setiap materi pembelajaran dan boleh berguna di dalam kehidupan peserta didik. Demikianlah penjelasan materi mengenai hakikat strategi pembelajaran, kiranya boleh berguna dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.